Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pujastuti, owner dari Binuri Learning Center dan juga pengisi di kelas Membangun Bisnis Bimbingan Belajar untuk profesional di bidang pendidikan. Seperti biasa, setiap minggunya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, ya akan menjawab Q&A dari teman-teman seputar usaha bimbingan belajar ataupun usaha pendidikan lainnya gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar materi kelas, bisa mengirimkan pertanyaan melalui grup Telegram yang linknya bisa teman-teman dapatkan di dashboard, atau juga langsung ke kolom komentar yang ada di video ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kalian semua, juga memberikan motivasi serta gambaran mengenai usaha bimbingan belajar pada khususnya dan usaha di bidang pendidikan apapun itu pada umumnya. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman bisa terus eksis di dunia pendidikan dan diberikan kemudahan serta kelancaran dalam mengembangkan bisnis yang saat ini sedang teman-teman jalani. Oke, sebelumnya saya ingin mengingatkan bagi teman-teman yang sudah memilih kelas di program prakerja agar menyelesaikan program tersebut, baik itu mengikuti pelatihan ataupun project-project ya, karena sertifikat pelatihan baru akan teman-teman dapatkan apabila teman-teman sudah menyelesaikan program-program tersebut, dan juga teman-teman bisa mendapatkan intensif itu apabila teman-teman menyelesaikan atau memberikan ulasan singkat ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di dashboardnya itu ada bagian untuk memberikan ulasan. Nah, apabila teman-teman mengklik item tersebut, nanti bisa teman-teman mendapatkan intensif ya. Jadi ada tambahannya gitu ya. Oke, langsung ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana mengembangkan usaha bimbingan belajar atau usaha dalam bidang pendidikan? Oke, menjawab pertanyaan yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali usaha dari rumah yang bisa sukses dan juga bisa semakin maju. Salah satunya adalah usaha bimbingan belajar ya, atau yang biasa kita kenal bimbel. Wajar apabila bimbingan belajar ini atau usaha dari rumah ini semakin hari semakin maju dan semakin banyak orang yang tertarik untuk menggeluti bidang tersebut, karena semakin lama tuntutan pendidikan itu semakin tinggi sehingga banyak pelajar atau siswa yang membutuhkan les tambahan. Selain itu, banyak orang tua yang sibuk bekerja sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk mengajari anak-anaknya. Nah, sebelum memulai usaha bimbingan belajar, sebaiknya kita menentukan konsep rencana yang tepat dan matang. Apakah bimbel ini dibuka untuk umum, ataupun untuk khusus anak SD, SMP, SMA, atau khusus mata pelajaran tertentu, agar nanti kita dapat menentukan target pasarnya ini secara jelas di awal gitu. Kemudian tentukan juga cara kerja bimbingan belajar tersebut. Kalian bisa membuka privat kelas atau kelas bersama ya, atau yang biasa kita kenal dengan komunitas. Kemudian tentukan juga bagaimana cara pembayaran siswanya. Apakah per sekali datang atau per bulan, atau bisa kita menentukan paket ya. Paket ini biasanya dibayarkan atau dihitung ya per semester gitu. Misalkan satu semester berapa kali pertemuan gitu. Cuma untuk Binuri Learning
Center itu tidak mengadakan sistem pembayaran paket ya. Jadi kita hanya ada per bulan saja gitu. Nah, jika kita dapat menentukan rencana tersebut dengan matang, insya Allah kesuksesan itu bisa teman-teman dapatkan ya. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan berbagai macam aplikasi atau software yang saat ini sangat banyak ya. Bisa teman-teman download. Kemudian bagaimana cara mengelola keuangannya di situ juga ada gitu. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips atau gambaran, dan juga nanti ada sedikit kendala apa sih yang dihadapi gitu, yang biasanya kita temui gitu kan mengenai si kompetitornya itu ya. Apa sih kompetitor itu, siapa sih gitu kan. Nah, nanti akan dibahas juga. Oke, untuk tipsnya yang pertama adalah awali dari rumah gitu. Jadi jika kita sudah menentukan konsep rencana yang tepat, kita juga perlu mempersiapkan tempat yang akan kita gunakan sebagai kantor, juga sebagai tempat belajar. Nah, untuk awal, apabila kita minim budget ya untuk modal, hindari menyewa tempat itu secara langsung saat kalian baru mulai membuka bimbel. Karena kita juga belum tahu nih bagaimana usaha tersebut berjalan, kemudian pangsa pasarnya seperti apa gitu. Selain itu, penyewaan tempat juga memerlukan dana yang banyak. Jadi jangan terlalu kita itu semacam mengambil terlalu banyak resiko gitu. Kita bisa menggunakan ruangan kosong yang ada di dalam rumah, atau bisa juga menggunakan ruang tamu dengan penataan yang tepat ya. Nah, setelah berjalan sukses, kalian baru bisa mulai mencari tempat yang memenuhi standar untuk lembaga bimbingan belajar tersebut gitu. Kemudian yang kedua itu adalah bekerja sama dengan teman. Bekerja sama dengan teman sesama pengajar itu untuk membangun bimbel kita ini tidaklah salah ya. Dengan berkolaborasi, kita bisa mengembangkan usaha bimbingan belajar dan mendapatkan tenaga pengajar lain, sehingga dapat menerima lebih banyak siswa tanpa kesulitan dalam hal pengajaran. Kalian juga bisa membagi beban dengan teman, misalkan kalian sebagai pemegang keuangan dan teman sebagai pemegang administrasinya gitu. Selain itu, proses promosi juga semakin mudah karena relasi yang banyak dapat membantu memasarkan bimbingan belajar milik kita ini gitu. Nah, selanjutnya adalah marketing yang tepat ya. Jadi yang pertama itu tadi adalah mengawali bimbingan belajar ini dari rumah. Kemudian tips yang kedua, teman-teman bisa bekerja sama dengan teman. Kemudian yang ketiga adalah melakukan marketing yang tepat atau pemasaran yang tepat gitu. Untuk mendapatkan siswa, kita perlu mempromosikan bimbingan belajar pada target yang telah ditentukan dengan marketing yang tepat. Pilihlah cara pemasaran dengan modal yang sedikit namun efektif, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan banyak modal yang sia-sia. Kita bisa menyebarkan brosur di sekolah-sekolah, ataupun kita membuat semacam pamflet online yang bisa kita sebarkan melalui media online atau sosial media yang kita miliki gitu. Untuk pertama, tidak ada salahnya apabila teman-teman menggunakan sosial media pribadi. Namun saran saya, apabila sudah berjalan, agar sosial media atau akun sosial media teman-teman ini dipisahkan ya, antara akun pribadi dengan akun lembaga gitu, agar lebih mudah juga, agar interaksi kita dengan teman-teman kita di dunia maya itu lebih efektif dan lebih jelas gitu. Nah, kemudian bisa juga nih kalian memberikan les gratis 1 kali pada sekelompok siswa, sehingga mereka menyadari kualitas pengajaran kita gitu. Jadi supaya mereka tahu dulu bagaimana sih sistem belajar di bimbingan belajar kita, kemudian tutornya itu berkualitas atau tidak gitu. Kemudian materinya itu apakah relevan dengan apa yang dipelajari siswa di sekolah gitu. Karena kan seperti yang kita ketahui ya, kurikulum setiap saat itu berubah gitu. Jadi
ada sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2013 maksud saya. Ada juga yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar gitu dan sebagainya gitu. Nah, apabila target siswanya ini sudah jelas ya, saat kita membagikan brosur itu di sekolah-sekolah, kita bisa mendekati orang tua siswanya gitu dengan bercerita atau dengan mempresentasikan keistimewaan dari lembaga bimbingan belajar milik kita ini gitu. Kemudian kelebihannya apa sih bimbingan belajar milik kita dengan bimbingan belajar lainnya gitu, pesan saya tetap tanpa menjatuhkan bimbingan belajar manapun. Jadi bersaing secara sehat lah gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah membuat administrasi yang rapi. Meskipun kita memulai bimbingan belajar ini sendiri atau dalam artian tanpa berkolaborasi dengan teman sekalipun ya, kita juga perlu mengelola administrasi dengan baik ya. Pisahkan antara pekerjaan mengajar Anda dengan bimbel ya, termasuk menggunakan silabus juga gitu. Nah, untuk administrasi ini tidak hanya selalu berpatokan pada alur keuangan, tapi juga seperti sistem akademisnya seperti apa, kemudian rencana pembelajarannya bagaimana, silabusnya seperti apa, modul pembelajarannya seperti apa, dan sebagainya gitu. Atau kita bisa membuat materi sendiri nih gitu. Dari mana? Dari berbagai sumber, asalkan ya dengan catatan bahwa materi yang kita buat itu relevan dengan apa yang dipelajari oleh siswa kita gitu. Dan kita juga jangan menutup mata bahwa misalkan kelasnya reguler nih gitu, dimana kelas reguler itu kan terdiri dari beberapa siswa yang berasal dari sekolah yang berbeda gitu. Misalkan antara sekolah dasar negeri dengan sekolah dasar swasta, ya itu kan pasti berbeda tuh penggunaan modulnya gitu. Nah, meskipun materinya mungkin temanya sama gitu, tapi perbedaan modul aja biasanya bisa mengganggu konsentrasi dari si siswanya gitu, karena akan berpikir, kok di sekolah saya nggak diajarin miss kayak gitu atau di sekolah saya belum sampai pelajaran itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan benar-benar kalau kita ingin membuat modul atau materi sendiri gitu. Kecuali seperti yang di bimbingan belajar milik saya ya, itu yang kita gunakan adalah kesetaraan atau persamaan soal-soalnya. Nah, kalau seperti itu tidak masalah ya, asalkan balik lagi ya, masih relevan dengan apa yang dipelajari oleh siswa dan memang dibutuhkan oleh siswa. Karena kan orang tua memasukkan anaknya ke bimbingan belajar itu tentunya untuk menunjang kualitas mereka di sekolah gitu ya, beda dengan kursus. Kalau kursus kan menunjang minat mereka gitu. Cuma kalau bimbingan belajar ini kan memang menunjang prestasi akademis mereka di sekolah. Jadi jangan sampai kita kekeh dengan modul yang kita buat gitu, tapi mengabaikan bahwa siswa ini sebenarnya nggak belajar itu gitu. Karena contoh ya seperti ini ya, di sekolah dasar swasta ya, di sini karena saya muslim jadi saya ambil contoh sekolah dasar Islam gitu. Sekolah dasar Islam sendiri kan ada dua jenis gitu, sekolah dasar Islam terpadu dan ibtidaiyah gitu. Kalau ibtidaiyah itu memang di bawah naungan Departemen Agama gitu. Sedangkan kalau SDIT memang sudah masuk atau di bawah naungan Kemendikbud gitu. Cuma memang jenisnya aja yang berbeda gitu. Nah, antara SDIT dengan sekolah ibtidaiyah ini, meskipun atau MI ya, madrasah ibtidaiyah, meskipun sama-sama jalurnya adalah sekolah mempelajari tentang ilmu-ilmu Islam gitu, tapi materinya banyak yang berbeda gitu. Contoh di SDIT gitu tetap ada pelajaran umum seperti IPS, IPA, atau sekarang kelas 1 dan kelas 4 itu menggunakan materi IPAS namanya ya, gabungan dari IPA dan IPS gitu. Kemudian ada bahasa Indonesia gitu, bahasa Inggris pun tentatif ya. Tapi kalau di madrasah ibtidaiyah itu ada seperti fikih, kemudian sejarah SKI ya,
sejarah Islam gitu, kemudian ada pelajaran akidah akhlak gitu. Pokoknya pelajaran yang memang detail banget gitu. Itu aja yang harus kita perhatikan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kelola keuangan dengan baik. Tidak hanya administrasi dokumen saja yang perlu rapi, tetapi juga administrasi keuangan. Pisahkan antara keuangan pribadi kalian dengan keuangan bimbingan belajar milik kalian. Usahakan juga untuk rutin membuat pembukuan keuangan bimbingan belajar secara rapi. Dimulai dengan mencatat semua modal yang digunakan sejak awal, kemudian barang-barang atau inventaris apa saja yang teman-teman beli, kemudian tanggungan apa yang harus dibayar per bulannya seperti air, listrik, apabila teman-teman menyewa tempat juga masuk ke dalam anggaran yang harus dibayarkan per bulannya gitu. Dan kemudian pemasukannya, berapa jumlah siswa, kemudian biaya pendaftaran apabila memang lembaga tersebut memberlakukan biaya pendaftaran bimbingan belajar gitu. Nah, kemudian catatlah semua transaksi tersebut secara rinci, mulai dari pendapatan dan pengeluaran, kemudian hitunglah dengan benar untuk mengetahui berapa laba yang didapatkan. Meskipun memang terkesan sedikit rumit ya, sistem pembukuan juga memiliki banyak sekali manfaat untuk kemajuan setiap usaha. Atau teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi nih gitu, karena kan sudah banyak sekali ya modernisasi ini memberikan kita berbagai kemudahan, termasuk juga menjalankan bisnis kita ini secara mudah ya. Ada aplikasi pencatatan transaksi keuangan atau aplikasi kas, kemudian membuat flow keuangan dan sebagainya. Nah, di sini juga saya akan menge-share sedikit bagaimana untuk mengelola keuangan bimbingan belajar agar catatan pembayaran bisa lebih rapi. Nah, untuk diketahui bahwa aktivitas keuangan bimbingan belajar ini memang cukup rumit ya, karena perlu menghitung gaji gurunya, merekap data pembayaran siswa dengan jatuh tempo yang mungkin bisa berbeda-beda, dan menagih siswa yang telah jatuh tempo. Apa saja sih gitu yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah laporan billing siswa. Nah, laporan billing siswa ini berisi nama siswa, tanggal penagihan siswa, kemudian nomor invoice-nya, jumlah tagihan, tanggal jatuh tempo, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, dan jenis kursus atau jenis bimbingan belajar yang dipilih. Laporan billing siswa ini dapat dipantau setiap minggu maupun setiap hari, tergantung dengan jumlah siswanya. Nah, untuk siswa di atas 300 orang disarankan dibuat per hari, terutama jika jatuh tempo per siswa ini bisa berbeda-beda. Kemudian yang kedua, laporan pembayaran siswa. Nah, laporan pembayaran siswa ini berisi data pembayaran oleh siswa. Laporan ini berguna untuk melihat data transaksi per harinya. Kemudian yang ketiga adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu sama seperti juga dengan yang diterapkan di usaha lainnya ya. Laporan laba rugi ini sangat penting untuk dimiliki juga oleh bimbingan belajar ataupun lembaga kursus. Yang keempat, laporan jatuh tempo atau sisa pertemuan siswa. Laporan ini khusus untuk bimbingan belajar yang memiliki jatuh tempo berbeda antara satu siswa dengan siswa lainnya, sehingga admin bimbingan belajar dapat segera menagih siswa yang akan jatuh tempo atau telah jatuh tempo. Kemudian yang kelima adalah laporan cicilan pembayaran siswa. Nah, laporan cicilan pembayaran siswa digunakan untuk lembaga bimbingan belajar yang menggunakan sistem pembayaran dicicil. Laporan ini menampilkan jumlah pembayaran cicilan siswa jatuh tempo, kemudian maksudnya jatuh tempo cicilan berikutnya, hingga nominal cicilannya gitu atau angsurannya. Yang keenam adalah laporan biaya pendaftaran. Laporan biaya pendaftaran
terkadang bisa digabungkan dengan laporan billing siswa. Namun, laporan biaya pendaftaran dapat juga dipisahkan sehingga memudahkan owner untuk mengetahui apakah siswa yang bersangkutan membayar biaya pendaftaran atau belum. Gitu. Kemudian yang ketujuh, laporan biaya kegiatan inventory. Nah, laporan biaya kegiatan inventory ini bersifat opsional atau bisa diterapkan ataupun tidak ya. Dan hanya untuk lembaga kursus atau bimbingan belajar yang sering menyelenggarakan kegiatan seperti lomba, kemudian field trip dan sebagainya. Laporan inventory ini dimaksudkan untuk mencatat data pembelian buku, kemudian alat hingga tas untuk siswanya. Oke, setelah saya menjabarkan bagaimana cara mengelola keuangan, kemudian tips-tips dalam mengembangkan bisnis bimbingan belajar, juga seperti yang tadi saya singgung di awal, saya akan memberikan sedikit gambaran masalah apa yang biasanya dihadapi oleh owner atau pelaku bisnis di dunia di usaha bimbingan belajar. Itu seperti yang kita ketahui bahwa bimbingan belajar ini memang dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan pemahaman tentang diri, terutama menggali potensi dirinya, minat, bakat yang ada dalam diri peserta didik, kemudian usaha-usaha dalam pencapaian cita-cita mereka, kemudian dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan dalam disiplin belajar, kemudian bagaimana dapat menentukan cara belajar yang baik seperti dalam mencari informasi berbagai sumber belajar, kemudian bagaimana memilih metode dan ketepatan dalam mengerjakan tugas di sekolah ya, serta secara umum untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan. Namun, sering terjadi kegagalan dalam belajar. Nah, kegagalan itu biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah peserta didik yang tidak mendapatkan layanan bimbingan belajar secara memadai. Di samping itu, bimbingan belajar yang ada merupakan hal yang sangat penting dalam membantu peserta didik agar mampu melakukan penyesuaian diri dengan tuntutan akademisnya gitu. Dan ini yang biasanya kurang dipahami baik itu oleh orang tua siswa, siswanya itu sendiri ataupun tutornya gitu. Jadi perlunya kita melakukan observasi di awal, kemudian menganalisa, setelah itu kita memberikan solusi gitu. Jadi tetap yang utama adalah komunikasi dengan orang tua siswanya gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bimbingan belajar adalah proses yang diberikan kepada setiap individu siswa agar dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam belajar. Sehingga setelah melalui proses perubahan dalam belajar, diharapkan mereka dapat mencapai belajar yang optimal gitu. Nah, adapun tujuan dari bimbingan belajar ini secara bahasa itu atau secara umum adalah membantu murid-murid agar mendapat penyesuaian yang baik dalam situasi belajar, sehingga setiap murid dapat belajar dengan efisien sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan mencapai perkembangan yang optimal gitu. Nah, biasanya kendalanya apa saja sih atau hambatan-hambatan apa saja sih yang dihadapi gitu kan? Kendala atau kelalaian ataupun boleh dibilang kesalahan yang biasa terjadi saat pendirian bimbingan belajar itu yang pertama adalah modal awal yang terlalu besar, karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa modal besar akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, dalam manajemen bimbingan belajar tidak bisa diartikan seperti itu, karena bimbingan belajar merupakan perusahaan jasa dan bukan perusahaan yang menghasilkan barang gitu. Nah, dalam seperti usaha-usaha jasa lainnya ya, kepuasan pelanggan lah yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari usaha jasa tersebut gitu. Apabila si customernya ini merasa puas, kemudian ada manfaat secara signifikan yang didapat, pastinya akan memberikan efek yang positif gitu kan, terutama
Karena kan gini, bimbingan belajar itu kalau yang saya rasakan cepat berkembang itu apa ya, dari mulut ke mulut gitu. Jadi testimoni mereka gitu, kemudian secara tidak langsung testimoni itu akan memberikan apa namanya, keinginan gitu untuk siswa lain gitu. Oh, oke, saya coba di bimbingan belajar kamu deh gitu, atau gimana gitu ya. Nah, karena biasanya ya bimbingan belajar itu akan mendapatkan laba setelah berjalan selama kurang lebih ya 6 bulan ke depan gitu ya. Jadi kalau 6 bulan awal itu ya jangan dulu lah terlalu berharap kita mendapatkan laba gitu kan, karena kan kita baru saja berdiri nih gitu kan. Bagaimana cara mengantisipasinya? Nah, yang pertama, apabila kalian bermodal pas-pasan, lebih baik memakai rumah sendiri sebagai bimbingan belajar atau menyewa ruang yang murah. Dengan begitu, biaya operasionalnya dapat ditekan. Kemudian yang kedua, saat perekrutan pegawai, carilah pegawai yang tidak terlalu memprioritaskan uang sebagai tujuan utama dalam bekerja. Agar saat kita kehabisan modal, bimbingan belajar akan tetap eksis ya, tetap dapat berjalan. Kemudian yang ketiga, buatlah fasilitas seminim mungkin tetapi dapat menjalankan bisnis ini dengan sempurna. Maksudnya apa? Kebutuhan utama bimbel ini sudah terpenuhi gitu kan. Yang keempat, perbaikan fasilitas bimbingan belajar dapat dilakukan secara bertahap. Perbaikan di sana-sini antara lain pengecatan, penambahan kelas, pembuatan front office, kipas angin, dan lain-lain ya. Nah, biarlah konsumen ini atau si siswanya ini dan orang tua siswa melihat perkembangannya. Karena bimbingan belajar yang terlihat berkembang lebih disukai oleh konsumen daripada bimbingan belajar yang terlihat stagnan atau tetap ya. Jadi situ aja gitu kan. Nah, kemudian yang kelima, kegiatan marketing lebih baik dilakukan sendiri bersama pegawai yang sudah ada gitu. Sebar brosur adalah pilihan utama, tetapi jangan menyebar brosur secara acak gitu. Saat akan menyebar brosur, kita lebih baik melihat peta dalam Google Maps sehingga lebih jelas ya daerah mana yang padat penduduknya. Kemudian apabila bimbingan belajar itu hanya reguler ya tanpa ada privat gitu kan, jangan kita melebihi batas gitu kan, karena tidak mungkin juga ya kalau orang tua siswa gitu kan terlalu jauh juga mereka akan berpikir berkali-kali gitu, pastinya akan mencari bimbingan belajar yang terdekat dari rumahnya. Kemudian yang terakhir adalah ringkasnya dalam perkembangan bimbingan belajar 6 bulan pertama, biasanya laba hanya dapat menutup biaya operasional dan biaya penambahan fasilitas saja gitu. Kemudian kesulitan berikutnya adalah dalam mencari tentor atau mencari tutor atau mencari gurunya gitu. Metode dalam pencarian guru antara lain memasang pengumuman lowongan pekerjaan ya. Kemudian untuk mencari guru biasanya mudah setelah beberapa hari kita memasang lowongan. Calon guru akan langsung berdatangan setiap harinya. Tetapi mencari guru itu yang berkualitas pastilah sangat agak-agak susah gitu kan. Nah, agar biaya operasional kita tidak besar dalam menggaji guru, kita dapat membuka bimbingan belajar SD dan SMP dulu gitu. Kenapa? Karena SD dan SMP itu tidak membutuhkan banyak guru, cukup guru bahasa Inggris dan guru umum gitu kan. Nah, dengan demikian kita bisa boleh dibilang ya membutuhkan yang sekitar 2 tutor atau 3 tutor aja gitu kan. Nah, kemudian kita juga jangan terlalu percaya gitu. Ya memang sih kepercayaan itu dibutuhkan ya dalam mengembangkan suatu bisnis, tapi jangan juga terlalu percaya gitu. Tetap kita harus memantau perkembangan bimbingan belajar secara kita pribadi gitu. Meskipun sudah ada orang-orang yang bekerja di bidangnya seperti bagian akademis, bagian kesiswaan, kemudian bagian marketing, bagian keuangan, mereka memberikan laporan, tetap kita harus memantau secara sendiri gitu kan, kita pantau sendiri gitu. Nah, demikian. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya adalah apakah penting wirausaha di bidang pendidikan, atau seberapa penting sih wirausaha di bidang pendidikan?
Ya, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang di era globalisasi ini. Pendidikan mengenalkan nilai-nilai yang mendorong individu untuk membangun atau untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu ya, dengan ilmu yang dimiliki gitu. Kemudian individu juga dapat memajukan potensi dirinya sendiri, seperti apa sih yang diinginkan gitu. Kemudian bidangnya itu seperti apa atau di mana bidangnya gitu ya. Nah, pendidikan adalah proses mengembangkan keterampilan seseorang untuk menjadi individu yang berguna dan mengembangkan kepribadian yang positif. Untuk menumbuhkan kewirausahaan dan memberikan jawaban untuk masa depan, kita juga perlu menumbuhkan kewirausahaan di bidang pendidikan. Pendidik adalah bagian terpenting dalam mempromosikan kewirausahaan siswa. Keingintahuan dan kenyamanan materi yang diberikan guru sederhana atau mudah dipahami, semakin efektif dalam proses belajar mengajar. Nah, juga akan didapat stigma bahwa semakin efektif guru, maka semakin mudah juga bagi siswa untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Jadi oleh karena itu, kenyamanan siswa dapat membawa effort sendiri bagi si gurunya sebagai pelatih dan juga ataupun tutor ya. Sedangkan kewirausahaan adalah tindakan atau kemampuan untuk membangun sesuatu yang baru dan dapat bermanfaat baik itu bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, kewirausahaan dalam bidang pendidikan ini sangat penting ya, karena memberikan dampak positif bagi siswanya. Ini berarti kita dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan, menjadi mandiri, menghadapi tantangan global yang berubah dengan cepat atau drastis, dan memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan yang baik ini. Nah, kewirausahaan dalam pendidikan memerlukan mengingat hal-hal penting seperti sistematis, kreatif, inovatif, produktif, dan juga responsif gitu. Selain itu juga secara sistematis sebagian besar masyarakat kurang mendapatkan motivasi untuk menjadi wirausahawan karena tidak memiliki kendali atas keuangan dan juga keterampilan yang sebenarnya sudah mereka miliki gitu. Selain itu, karena mereka juga masih dalam tahap pendidikan, sulit untuk memisahkan waktu mereka berbisnis dengan waktu mereka dalam berstudi atau menuntut ilmu gitu ya. Nah, oleh karena itu kita dapat menampung ide-ide dari baik itu siswa ataupun orang-orang yang baru akan terjun di dunia pendidikan gitu. Kemudian kita bisa memberikan motivasi lah, minimal motivasi, memberikan dorongan, memberikan fasilitas juga apabila memang kita memiliki fasilitas tersebut gitu. Lantas kenapa sih kita perlu belajar tentang kewirausahaan gitu, dan juga seberapa pentingnya sih kita mempelajari kewirausahaan itu ya, khususnya di dunia pendidikan ya. Meskipun kita mungkin memiliki bakat yang melekat pada suatu disiplin atau mata pelajaran tertentu, keterampilan apapun dapat ditingkatkan jika ada kemauan untuk belajar. Karena kita hidup di dunia di mana masa depan itu tidak pasti, dan itu milik pencipta juga inovator atau orang-orang yang memiliki inovasi. Itulah mengapa pentingnya untuk belajar dan juga untuk mempelajari kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan berfungsi sebagai landasan yang sangat baik untuk jenis ide kreatif dan inovatif yang kita butuhkan untuk berhasil di abad ke-21 ini. Ya, mempelajari kewirausahaan bermanfaat bagi siswa dan pelajar dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda.
karena mengajarkan orang untuk mengembangkan keterampilan unik dan berpikir di luar kotak. Selain itu, menciptakan peluang, menanamkan kepercayaan, menjamin keadilan sosial, dan merangsang ekonomi. Pendidikan kewirausahaan juga membekali para wirausahawan pemula dengan keterampilan dan pengetahuan untuk menghasilkan ide-ide bisnis dan mengembangkan usaha mereka sendiri. Dan ini termasuk membantu mereka untuk belajar tentang bidang bisnis inti seperti keuangan, penjualan, pemasaran, manajemen dan akuntansi, dan belum lagi keterampilan yang lebih luas lagi seperti kemampuan beradaptasi, kemampuan komunikasi yang efektif, dan juga merangsang kepercayaan diri. Nah, keuntungan mempelajari keterampilan kewirausahawan dibandingkan mata pelajaran yang lebih tradisional adalah bahwa keterampilan tersebut tidak relevan secara unik dengan karir sebagai wirausahawan. Keterampilan yang dibutuhkan untuk memulai bisnis kita sendiri relevan di bidang apapun dan juga merupakan atribut yang diinginkan untuk menjadi karyawan. Faktanya, memiliki berbagai keterampilan yang relevan dengan bisnis yang diperoleh melalui belajar kewirausahaan maksud saya, akan membuat kita menjadi kandidat yang ideal di sebagian besar bidang. Oleh karena itu, keterampilan yang diajarkan dalam wirausaha umumnya berlaku untuk semua bidang industri dan tidak mematikan kreativitas atau menghalangi peluang untuk karir tertentu. Program pendidikan standar mulai dari sekolah dasar hingga universitas dioptimalkan untuk mencerminkan model pendidikan untuk semua orang. Meskipun ide di balik gerakan ini bagus dan pada dasarnya bagus, itu tidak berarti bahwa gerakan ini mengeluarkan yang terbaik dari siswa. Banyak siswa yang hanyut dari bakat mereka karena mereka didorong untuk belajar matematika, belajar sejarah, ataupun belajar seni. Belajar kewirausahaan sangat berbeda dengan mempelajari hal-hal lain. Konsep dari program ini adalah untuk membantu siswa mengidentifikasi kekuatan dan bakat mereka, serta bagaimana mereka bekerja untuk meningkatkan potensi mereka itu. Dan contoh di dunia nyata, kita dapat melihat banyak pengusaha sukses yang merupakan siswa yang sangat buruk pada masanya ya, seperti pendiri Facebook ya, kemudian Bill Gates juga putus kuliah. Namun apa yang terjadi? Sekarang justru mereka itu sukses ya, mereka menjadi orang-orang yang justru yang tadinya mereka dikendalikan oleh orang lain, justru sekarang mereka mengendalikan kondisi ekonomi di dunia ini gitu. Karena ya itu tadi ya, tidak semua yang dipelajari itu sudah relevan dengan apa yang menjadi keinginan dari setiap orang gitu. Kadang kalau di sekolah itu kan dipaksa ya, terkesan dipaksa untuk memahami pelajaran yang sudah disusun secara sistematis nih oleh pemerintah gitu. Misalkan siswa yang memiliki potensi atau bakat di bidang seni tentu tidak memerlukan pelajaran matematika atau tidak memerlukan pelajaran bahasa Indonesia atau IPS gitu kan. Nah, tapi untuk di sekolah formal itu memang sistemnya seperti itu. Sudah ditetapkan mata pelajaran apa, di jenjang apa, berapa lama, kemudian rencana pembelajarannya seperti apa, dan sebagainya gitu. Pelajaran penting lainnya yang diajarkan program kewirausahaan ini kepada siswa adalah bahwa resiko adalah sesuatu yang pasti dialami oleh setiap orang dan setiap kegiatan apapun bentuknya, baik itu usaha, kegiatan yang yang berhubungan dengan hobi dan sebagainya. Nah, resiko itu juga yang harus kita hadapi dan harus kita jalani. Kemudian bagaimana kita mengelola resiko tersebut gitu. Sebenarnya jika kita boleh berkata jujur ya gitu,
bahwa sebagian besar dari kita selama pendidikan kita berpikir bahwa kita perlu menjauhi resiko dan kepastian itu adalah jalan terbaik yang harus diambil. Nah, dalam dunia bisnis, resiko merupakan hal yang lumrah. Dan untuk mendapat keberhasilan di dalamnya, kita harus melihat sifat-sifat karakter dari kita gitu. Berani mengambil resiko dan juga kita harus memiliki semangat yang gigih. Kemudian kita memiliki positive thinking gitu dan kita yakin aja bahwa kita apabila kita sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran, dengan nilai kebenaran dan kejujuran gitu, insya Allah juga benefit yang kita dapatkan juga jelas gitu dan juga pasti ada gitu benefitnya. Nah, selain itu kemampuan berpikir yang kritis juga sangat penting untuk menunjang kesuksesan kita di dunia bisnis ini. Sayangnya, itu bukan sesuatu yang dipupuk di sekolah umum atau sekolah formal. Mengapa berpikir kritis ini penting? Karena perusahaan bukan sesuatu yang pasti akan berjalan mulus selamanya gitu. Terutama ya kondisi negara kita saat ini ya, ketika pasar sedang tidak stabil dari sebelumnya gitu. Belum lagi adanya persaingan yang ketat. Belajar kewirausahaan menghadapkan siswa pada banyak kesempatan untuk belajar bagaimana berpikir secara kritis dan mampu menganalisis potongan-potongan ya gitu. Jadi potongan-potongan apa sih ilmu yang didapat gitu. Jadi karena tidak semua yang disampaikan itu ya, semua ilmu yang didapat itu tidak semuanya bermanfaat untuk kita gitu. Ada juga yang mungkin bermanfaat untuk orang lain tapi untuk kita tidak gitu, atau untuk kita mungkin bermanfaat tapi untuk orang lain tidak gitu. Selain itu, keterampilan yang terkait dengan wirausaha seperti literasi keuangan, kemudian pengelolaan uang dan keterampilan interpersonal yang kuat tidak hanya bermanfaat tetapi juga relevan untuk kehidupan sehari-hari. Namun, meskipun demikian, manfaat dari studi kewirausahaan ini lebih dari sekedar pribadi, karena mereka juga bermanfaat bagi masyarakat. Nah, manfaat ekonomi pengusaha bagi masyarakat tidak pernah diragukan. Perusahaan baru dan inovasi kewirausahaan sangat penting bagi masyarakat manapun untuk menjadi kompetitif secara global dengan kemajuan teknologi. Pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja baru gitu. Oke, pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengenai manajemen pemasaran jasa di bidang pendidikan atau bimbingan belajar. Sebagai pelaku usaha di bidang jasa, kita wajib melakukan manajemen pemasaran jasa. Manajemen ini sangat penting dilakukan karena persaingan di luar sana itu sangat ketat. Jika kita tidak mempunyai manajemen dengan baik, maka produk jasa yang kita tawarkan tersebut akan tenggelam atau akan kalah dengan sendirinya. Hal inilah yang nantinya akan menyebabkan usaha kita gulung tikar atau secara perlahan maupun secara yang masif gitu ya. Karena tidak mampu melakukan manajemen jasa ini dengan baik. Nah, sebelumnya saya akan membahas sedikit mengenai apa sih manajemen pemasaran jasa. Jadi, manajemen pemasaran jasa ini merupakan proses pengelolaan pemasaran atau marketing produk jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa dengan tujuan produk jasa miliknya bisa dikenal oleh masyarakat dengan baik, sehingga mendorong mereka atau mendorong masyarakat untuk menggunakan jasanya tersebut. Manajemen pemasaran jasa ini tentunya akan berbeda dengan manajemen pemasaran produk yang berbentuk barang gitu. Karena karakteristik antara produk dan jasa sudah berbeda jelas gitu. Dalam manajemen pemasaran jasa, sistem pemasaran yang harus dilakukan tidak hanya dipahami oleh si penyedia jasa atau pimpinan perusahaannya saja. Akan tetapi, semua karyawan juga harus terlibat dalam pemasaran tersebut. Dalam manajemen pemasaran jasa, sistem pemasaran yang harus dilakukan tadi ya tidak hanya dipahami oleh si penyedia jasa sendiri ya. Nah,
Perusahaan dan para karyawan yang menyediakan jasa harus mampu meyakinkan calon pengguna jasa bahwa jasa yang mereka tawarkan memang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan mereka. Manajemen pemasaran jasa yang akan kita lakukan tidak boleh dijalankan dengan asal-asalan saja. Kita harus menjalankan manajemen pemasaran dengan strategi yang matang. Tanpa adanya strategi pemasaran, maka manajemen pemasaran yang kita lakukan akan menemui banyak kegagalan. Pastikan bahwa strategi yang akan digunakan sesuai dengan kondisi sekitar pada saat ini. Karena hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap laku atau tidaknya produk jasa milik kita. Apa saja strategi-strategi itu? Yang pertama adalah mengolah diferensiasi jasa. Dalam menjalankan bisnis jasa, pastinya akan ada kompetitor berat yang juga menawarkan produk jasa serupa dengan milik kita. Agar pemasaran jasa kita tetap berhasil dan laku keras, maka kita harus melakukan diferensiasi jasa. Hal ini maksudnya adalah kita harus membuat inovasi baru dan perbedaan yang mencolok dari kompetitor yang lain agar produk kita memiliki ciri khas tersendiri. Kemudian yang kedua, berpusat pada pelanggan dan karyawan. Untuk menyukseskan manajemen pemasaran jasa yang dilakukan, maka pemasaran harus berpusat pada pelanggan sekaligus karyawan. Sebab karakter jasa yang ditawarkan oleh perusahaan berpusat pada karyawan yang membuat jasa tersebut. Selanjutnya, perusahaan juga harus tetap memperhatikan karakter dari pelanggannya. Hal ini berhubungan dengan keinginan pelanggan terhadap jasa yang akan mereka gunakan. Yang ketiga adalah mengelola kualitas jasa. Nah, strategi berikutnya dalam manajemen pemasaran jasa adalah mengelola kualitas jasa. Sebuah perusahaan jasa akan tetap eksis jika mereka mengedepankan dan tetap menjaga kualitas produk jasa yang dijual. Oleh sebab itu, kualitas jasa harus tetap dipertahankan dan jangan ceroboh dalam menjaga kualitas tersebut. Yang keempat adalah mengelola produktivitas jasa. Produktivitas jasa juga sangat penting untuk dilakukan dalam manajemen pemasaran jasa. Produktivitas yang dimaksud adalah berkaitan dengan waktu dan banyaknya jasa yang digunakan atau jasa yang akan kita lakukan. Jangan sampai karyawan perusahaan mengerjakan jasa yang dipesan oleh pengguna jasa dalam waktu yang melebihi deadline-nya. Atau apabila bergerak di bidang pendidikan seperti bimbingan belajar, jangan sampai satu tutor atau satu guru menghandle lebih dari kapasitas maksimum di dalam kelas. Karena efisiensi dan juga efektivitasnya tentu saja akan berkurang gitu. Nah, selain itu, dalam manajemen pemasaran jasa, kita juga harus teliti dan mampu melihat kondisi pasar saat itu atau saat ini nih. Dengan demikian, nantinya kita bisa menciptakan produk jasa yang memang berbeda dengan yang lainnya atau dengan si kompetitornya. Hal ini akan menjadi sebuah inovasi baru yang lebih menarik perhatian dari masyarakat yang akan menjadi pengguna jasa tersebut. Selain manajemen pemasaran jasa yang baik, kita harus memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usaha jasa. Gitu. Nah, selanjutnya saya juga akan memberikan atau meng-share sedikit ya mengenai prospek, strategi, analisa usaha dari bimbingan belajar. Yang pertama adalah mengenai prospeknya ya. Prospek usaha bimbingan belajar kian menjanjikan seiring dengan sulitnya mata pelajaran sekarang. Hal ini karena mayoritas orang tua lebih memilih mendaftarkan anaknya ke bimbingan belajar atau les privat agar anaknya memahami mata pelajaran yang sedang diajarkan di sekolah mereka. Tidak dipungkiri, kurikulum yang diterapkan di era sekarang seperti tematik ya, kadang membuat bingung para murid. Sedangkan orang tua sebagai pendamping saat belajar di rumah pun akan ikut kebingungan. Pada masanya, ya mungkin wali murid belum pernah menjalani kurikulum seperti sekarang. Itulah salah satu kendala yang dihadapi para orang tua saat menghadapi putra-putri mereka belajar.
Selain itu, kendala lainnya adalah tingkat kesulitan pelajaran yang diajarkan. Bila dulu mata pelajaran dapat dibilang mudah, sekarang mata pelajarannya lebih sulit ya. Ibaratnya materi yang dulunya diajarkan di kelas 3 SD, kini sudah diajarkan sejak kelas 1 SD. Jadi tingkatan pelajarannya pun memang sudah jelas ya, sudah berbeda. Maka dari itu ada banyak orang tua yang memerlukan bantuan guru untuk mendampingi putra-putri mereka belajar. Nah, dari sinilah lahir peluang usaha bimbingan belajar. Peluangnya tak hanya dimaksimalkan di kota, tetapi juga di berbagai daerah ataupun di berbagai pelosok. Terlebih lagi mungkin di pelosok ya, di mana profil orang tuanya mayoritas adalah mereka yang sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah, seperti bertani, beternak, dan semacamnya gitu. Pendidikan mereka juga tidak seperti di kota yang mungkin kebanyakan sudah pernah menyicipi atau sudah pernah duduk di bangku kuliah. Entah itu untuk program D1, program D3, program diploma, program sarjana muda ataupun sarjana penuh atau bahkan sampai S3 gitu ya. Nah, di desa atau di daerah kita dapat dengan mudah menemukan orang tua yang hanya lulusan SMP dan bahkan mungkin tidak lulus sama sekali ya. Tapi karena mimpinya untuk menyekolahkan anak, mereka mau melakukan apa saja untuk membantu sang anak meraih cita-cita mereka. Nah, apa sih prospek dari bisnis bimbingan belajar ini? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa prospek dari bisnis bimbingan belajar ini sangat menjanjikan. Alasannya yang pertama karena ada banyak orang tua yang mencari guru pendamping untuk anak mereka. Kemudian yang kedua, modal yang dikeluarkan pun cukup atau cenderung kecil. Yang ketiga, bisnis ini bisa dikerjakan di rumah. Yang keempat, bisnis ini memang ya mengandalkan keahlian atau skill gitu, tapi juga bisa dilakukan oleh orang yang memang tidak memiliki background di dunia pendidikan gitu, tapi memiliki ketertarikan di dunia pendidikan gitu, dan juga memiliki pengalaman gitu ya. Kemudian yang kelima, profit marginnya itu besar. Dan yang keenam, dapat dilakukan sebagai pekerjaan sampingan. Lantas kelemahannya apa saja gitu? Jika kalian belum pernah sama sekali menjalankan bisnis bimbingan belajar ini, maka tentu tak akan tahu apa saja yang menjadi kendala, kelemahan, dan juga tantangannya. Perlu diketahui bahwa bisnis ini memiliki beberapa kendala yang harus disiapkan solusinya sejak awal. Apa saja hal-hal yang harus diwaspadai? Yang pertama adalah perubahan kurikulum yang serba cepat dan kadang memeras keringat. Yang kedua, perbedaan cara mengajar dan metode pembelajaran kadang membuat orang tua bertanya-tanya dan malah bingung. Jadi kita harus menjelaskannya dengan baik. Yang ketiga, menghadapi tingkah murid yang susah sudah diajak belajar karena mereka merasa bimbingan belajar bukan hal penting, dan atau mereka itu memang merasa lelah karena semua waktunya sudah digunakan untuk belajar. Yang keempat adalah persaingan harga dengan kompetitor. Yang kelima, administrasi yang memang kadang cukup ribet. Nah, dari sekian banyak kendala tadi atau tantangan yang harus dihadapi saat membuka usaha bimbingan belajar tadi, ada satu hal yang dapat kita ambil, yaitu mayoritas masalahnya adalah pada sumber daya manusianya, yaitu berkaitan dengan tata cara mengajar, pembuatan kurikulum, dan komunikasi dengan orang tua. Oleh sebab itu, kita harus melakukan strategi yang sesuai untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, yang pertama adalah terapkan sebuah konsep bimbingan belajar unik dan jelas. Jadi ada banyak sekali jenis bimbel atau bimbingan belajar yang dapat dikembangkan ya. Bimbingan belajar umum dengan jumlah murid dalam satu kelas ada puluhan. Bimbingan belajar khusus di mana jumlah muridnya maksimal 5 dalam satu kelas, dan juga ada privat. Dari sekian banyak konsep tersebut, semuanya memang dapat diterapkan ya. Akan tetapi yang paling banyak dicari oleh orang-orang
tentu adalah bimbingan belajar dengan biaya yang murah. Harga murah biasanya dibebankan pada kelas yang jumlah muridnya itu banyak ya, atau yang tadi bimbingan belajar umum dengan jumlah murid dalam satu kelas ada puluhan. Namun demikian, saya sarankan bahwa kalian tetap harus membuka beberapa option kelas supaya orang tua yang ingin memberikan kelas terbaik kepada anak mereka tetap bisa memilih atau memilih option tersebut. Setelah memilih kelasnya, pastikan kalian membuat ruang kelas yang konsepnya kuat dan unik. Jangan buat ruangan yang monoton karena akan mempengaruhi semangat belajar mereka. Yang kedua, urus administrasi bimbingan belajar dengan baik ya. Administrasi bimbingan belajar itu sangat penting. Nah, hal ini dimulai sejak persiapan kelas seperti papan tulis, spidol, dan alat tulis lainnya ya, atau masuk ke inventaris gitu. Kemudian cara belajar anak saat mendaftar, absensi, hingga raport atau laporan akhir perkembangan siswa. Semuanya harus dipikirkan dengan seksama ya. Jadi raport ini memang penting ya. Selain kita melakukan komunikasi secara intens dengan orang tua murid mengenai perkembangan dari siswanya, kita juga bisa memberikan raport di setiap akhir semester. Tapi sebelumnya kita berikan evaluasi sesuai jenjang mereka gitu. Supaya apa? Supaya orang tua juga mengetahui dan dapat membandingkan kemudian dari perbedaan pemahaman atau perbedaan kemampuan mereka dalam menerima pelajaran gitu ya, antara di bimbingan belajar dengan di sekolah itu dapat diketahui sehingga dapat dengan mudah kita cari solusinya seperti itu. Kemudian pahami cara membuat kurikulum bimbingan belajar. Kita harus tahu bahwa mereka yang mendaftar bimbingan belajar bukanlah murid yang berasal dari satu sekolah. Artinya, mereka tidak sampai di bab yang sama dengan metode pengajaran di sekolah yang sudah pasti berbeda. Untuk itu, kita perlu menyiapkan kurikulum dan juga buku pegangan sendiri. Untuk membuatnya, silakan kalian memahami materi-materi penting di masing-masing tingkatan ya. Bisa dengan googling atau bisa dengan membuka literasi, dengan membaca buku-buku pelajaran yang ada dan sebagainya. Tapi tetap harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku gitu. Kemudian siapkan jadwal dan ruang kelas yang nyaman. Usaha bimbingan belajar ini memang dapat dijalankan di rumah, tetapi akan semakin nyaman bila ada satu ruangan khusus yang disediakan untuk belajar. Buatlah ruangan ini nyaman dan tidak membosankan. Jangan lupa isi dengan alat peraga belajar yang akan membantu proses pembelajaran dengan baik. Bila suhu di daerahnya panas, jangan lupa tambahkan kipas angin atau pendingin udara. Nah, yang berikutnya adalah skill. Ya, jadi skill ini adalah sebuah usaha dalam mengedepankan pengetahuan, kepintaran, dan kepiawaian dalam mengajar. Keahlian mengajar dengan metode yang asik dan penyampaian materi yang tepat sangat mempengaruhi sukses tidaknya bisnis bimbingan belajar. Kemudian, jadi dan carilah teman belajar yang baik. Karena pada awal dibuka, mungkin dapat menjalankan semuanya sendiri. Namun, apabila sudah banyak muridnya, kita tidak bisa menjalankannya sendiri. Butuh partner yang sevisi dan memiliki kemampuan baik untuk mengajar. Jadilah teman belajar buat para siswa dan carilah partner yang memiliki visi sama. Kemudian analisa usaha bimbingan belajar ya. Modal yang diperlukan itu juga harus kita perhitungkan. Sebagai contoh ya, untuk memulai usaha bisnis, misalkan harga papan tulis berapa, harga meja berapa, karpet berapa, alat tulis berapa, alat peraga berapa, kemudian biaya apa yang perlu disiapkan seperti biaya listrik dan air, juga ada biaya lain-lain gitu. Dan juga pendapatan, dan juga kita harus membuat estimasi dari BIP atau labanya gitu ya. Karena dengan laba bersih minimal, BIP bisa terjadi langsung di bulan pertama atau benefitnya gitu. Jadi pendapatan di bulan berikutnya adalah murni untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita. Seperti itu.
Oke, pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana strategi praktis melakukan pemasaran jasa untuk bimbingan belajar? Ya, atau tips pemasaran bisnis sampingan bimbingan belajar itu seperti apa gitu ya. Bisnis bimbingan belajar merupakan salah satu jenis bisnis sampingan yang cukup laris untuk saat ini. Terlebih lagi di masa seperti sekarang ini. Tuntutan di dunia pendidikan semakin tinggi, bahkan mulai dari anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar juga merasakan dampak dari tuntutan atau tekanan itu gitu. Karena alasan itulah kini bisnis bimbingan belajar dapat dengan mudah kita temui. Semakin besarnya tingkat persaingan antar bisnis bimbingan belajar menuntut para pelaku bisnis untuk membuat sebuah strategi promosi yang kuat dan menarik sebelum memulai bisnis bimbingan belajar. Karena bisnis bimbingan belajar termasuk dalam bisnis sampingan bidang jasa, maka kita harus memastikan bahwa tidak hanya layanan istimewa serta keunggulan bisnis saja yang dimunculkan dalam strategi promosi. Namun kita juga harus bisa meyakinkan para konsumen bahwa bisnis bimbingan belajar yang kita jalankan merupakan layanan yang pantas untuk dicoba. Pada dasarnya, konsep dari sebuah bisnis bimbingan belajar biasanya telah disusun pada tahap pembentukan serta pembangunan bisnis di awal. Namun, bagaimana cara mempromosikan bisnis sampingan bimbingan belajar ini agar tepat sasaran dan dapat menarik minat calon pengguna jasa sebanyak mungkin? Ada beberapa tips sukses ya dalam melakukan promosi bisnis bimbingan belajar ini jika teman-teman baru memulainya. Yang pertama, pastikan bahwa kita telah memperkirakan lokasi yang tepat untuk promosi. Karena bisnis bimbingan belajar berkaitan dengan siswa sekolah dan para wali murid atau orang tua yang biasanya menjadi pihak yang memilih, menentukan, dan mendaftarkan anak mereka, maka kita dapat memilih lokasi yang dekat dengan sekolah atau perumahan dekat tempat tinggal. Yang kedua, gunakan metode promosi yang tepat. Jika perlu, kita dapat mengkombinasikan beberapa bentuk strategi promosi, misalnya dengan membagikan brosur di lingkungan sekolah. Selain itu, kita juga bisa membuat sebuah situs mengenai bimbingan belajar dan akun jejaring sosial khusus untuk melakukan interaksi langsung dengan mereka yang tertarik untuk menggunakan jasa kita. Yang ketiga, pasanglah iklan di berbagai media seperti koran, iklan di jejaring sosial, atau situs yang berkaitan dengan sebuah pendidikan dan keluarga. Sekarang ini untuk memasang sebuah iklan di internet adalah cara yang paling cepat ya, cara yang paling efektif dan efisien, mudah dan bisa menjangkau calon pelanggan dalam waktu yang singkat. Oleh sebab itu, jejaring sosial selalu menjadi pilihan untuk melakukan promosi. Yang keempat, jika kita mengetahui jadwal mengenai pameran pendidikan atau bisnis, jangan ragu untuk memesan tempat dan mendirikan sebuah stand untuk mempromosikan bisnis bimbingan belajar yang kita jalankan. Karena pameran dengan tema pendidikan atau bisnis sangat cocok sebagai media untuk mempromosikan bisnis bimbingan belajar. Selain itu, pengunjung yang datang juga akan lebih terseleksi. Yang kelima, jika kita mempunyai metode mengajar khusus yang sudah kita kembangkan sebagai bagian dari sebuah layanan unik dari bisnis bimbingan belajar kita, maka jadikan itu sebagai poin unggulan dalam strategi promosi. Promosi yang menarik dan memikat adalah salah satu tips pemasaran untuk memulai bisnis bimbingan belajar. Namun kita juga jangan lupa untuk selalu menyesuaikan antara promosi yang kita kerjakan dengan kenyataan pelayanan yang sesungguhnya. Selalu pastikan bahwa layanan untuk bisnis bimbingan belajar benar-benar telah dirancang sedemikian rupa, sehingga para murid dan orang tua tidak kecewa dengan sistem pengajaran di tempat bimbingan belajar milik kita.
Nah, untuk melakukan semua tugas tadi ya, tidak ada salahnya kita menggunakan jasa seorang marketing. Gitu ya. Nah, bagaimana cara merekrut marketing itu dan supaya tidak salah dengan job desk yang kita inginkan ya, dengan kemampuan si marketing kita ini gitu. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa terkadang begitu susah mendapatkan pelamar terbaik ketika kita membuka lowongan. Oleh karena itu, menulis job desk sebaik-baiknya jadi hal yang sangat penting. Begitu juga ketika kita membuat job desk marketing staff yang ringkas, berorientasi pada tujuan dan juga inspiratif. Tentunya ya kita sebagai owner pasti ingin mendapatkan kandidat yang terbaik. Oleh karena itu, job desk harus tepat untuk membuat pelamar tertarik. Tambahkan juga gambaran bagaimana kandidat akan berkontribusi pada usaha milik kita ini. Selanjutnya, apa sih tugas seorang marketing? Ya, tugas marketing staff sendiri, seperti artikel yang saya baca, itu sangat penting di perusahaan karena ia berperan penting dalam membangun kesadaran produk di pasaran sehingga mendorong orang untuk menggunakan jasa atau membeli barang tersebut. Suatu produk dapat dipasarkan jika masyarakat mengerti manfaat dari produk atau jasa tersebut dan memang masyarakat membutuhkannya. Namun, kadang-kadang banyak orang yang tidak mengetahui manfaat dari suatu produk atau jasa tersebut, bahwa produk atau jasa tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka selama ini. Itulah mengapa perlu adanya seorang marketing staff di sebuah perusahaan, termasuk usaha bimbingan belajar. Nah, dalam membuat job desk atau membuat rencana pekerjaan, rincian pekerjaan, jadi job desk ini memiliki peran yang sangat penting. Tidak hanya pada saat proses rekrutmen, adanya job desk yang jelas akan membantu HRD dalam atau membantu kita sebagai owner dalam proses evaluasi kinerja. Oke, seperti dengan membuat kalimat tawaran pekerjaan yang sulit ditolak oleh si kandidatnya. Contoh kalimatnya itu seperti, apakah Anda seorang marketing staff berpengalaman yang mencari tantangan baru dan peluang untuk karir? Jika Anda adalah seorang yang out of the box, sangat fleksibel dan adaptif, mampu melakukan banyak tugas dalam lingkungan yang serba cepat, kami memiliki pekerjaan yang sempurna untuk Anda. Kami mencari marketing staff yang antusias, yang mampu memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perusahaan. Nah, kalimat seperti itu tentu akan menarik minat para pelamar untuk langsung memasukkan CV mereka. Kemudian, perlu juga dicantumkan hal-hal yang harus dibahas dalam job desk-nya, seperti mengenai posisi pekerjaan atau job title-nya, tipe pekerjaan, kriteria atau kualifikasi kandidat, gaji yang ditawarkan, lokasi perusahaan, dan juga tentang perusahaan. Job title ini harus dituliskan secara jelas dan ringkas. Kita juga bisa riset apakah menulis lowongan marketing adalah hal yang umum untuk posisi tersebut, atau ada istilah lainnya yang biasa digunakan untuk posisi tersebut. Selain itu, kita harus mengetahui apa saja kriteria seorang marketing staff. Karena semua lowongan tentu memiliki kriteria tertentu. Hal ini akan membantu kita dalam menyaring kandidat dan membantu para pencari untuk mempertimbangkan ingin melamar atau tidak. Kriteria seorang marketing staff profesional itu antara lain adalah memiliki penampilan yang menarik, kemudian memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan juga memiliki kemampuan negosiasi. Nah, kemudian masukkan kualifikasi yang dibutuhkan. Karena kualifikasi adalah bagian dalam job desk marketing staff yang paling spesifik. Karena biasanya langsung menyebutkan tingkat pendidikan, batas usia, pengalaman kerja, keahlian yang harus dikuasai.
Apa saja yang biasanya kualifikasi ini yang biasa kita temui ya? Itu ada minimal pendidikan SMA sederajat atau D3 semua jurusan gitu, atau untuk bimbingan belajar kita bisa mencantumkan minimal pendidikan sarjana 1, sarjana 1 S1 gitu ya. Kemudian pengalaman apabila memang kita mencari kandidat dengan pengalaman, atau bisa juga dengan dengan orang yang baru lulus gitu ya. Kemudian apa yang mereka kuasai, mata pelajaran apa yang mereka kuasai, dan sebagainya. Nah, agar para pelamar tahu apa yang perusahaan harapkan dari mereka, penting untuk menuliskan tugas dalam job desk tersebut. Sama halnya seperti kualifikasi dan tugas dapat berbeda-beda lingkupnya sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Namun secara umum tugas dari staf marketing itu bisa kita simpulkan adalah yang pertama, sebagai bagian yang memperkenalkan suatu perusahaan kepada masyarakat melalui produk atau jasa yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat serta menjembatani antara perusahaan dengan lingkungan eksternal. Yang ketiga, bertugas untuk menyerap informasi dan menyampaikan kepada perusahaan tentang segala sesuatu yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan penjualan produk atau jasanya. Oke, pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana peluang usaha di bidang pendidikan? Jadi, banyak peluang usaha di bidang pendidikan ya, karena bisnis yang berhubungan dengan pendidikan ini peluangnya sangat terbuka lebar. Setiap jenjang pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan usia dini sampai tingkat universitas, pasti selalu membutuhkan suatu barang atau jasa dalam menempuh pendidikan tersebut. Menjalani usaha di bidang pendidikan merupakan potensi yang bisa menghasilkan keuntungan, mengingat persaingan dalam dunia pendidikan sudah semakin ketat. Membuka bisnis yang berhubungan dengan pendidikan ini merupakan hal yang jarang dilakukan orang lain, karena kebanyakan orang lebih memilih untuk berbisnis kuliner ataupun fashion ya. Nah, apa sih peluang bisnis yang berhubungan dengan pendidikan? Jika kalian tertarik untuk membuka bisnis di bidang pendidikan, tapi mungkin kalian masih bingung untuk mencari ide apa nih yang cocok dijadikan sebagai bisnis ya. Bisnis di bidang pendidikan tidak selalu mengenai lembaga bimbingan atau lembaga profesional, tetapi masih banyak peluang yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama adalah les private atau privat ya. Saat ini banyak murid yang membutuhkan pelajaran tambahan di luar jam sekolah. Namun berbagai tempat seperti lembaga bimbingan belajar menawarkan biaya yang terlalu tinggi untuk setiap program bimbingannya. Les privat saat ini dinilai lebih efektif dalam membantu prestasi anak di sekolah. Jika kalian seorang mahasiswa, maka kalian bisa menawarkan diri untuk menjadi guru privat dengan biaya yang standar. Kemudian yang kedua adalah les calistung. Les baca tulis hitung atau calistung juga bisa menjadi bisnis yang berhubungan dengan pendidikan yang dapat kalian jalankan. Bagi orang tua yang sibuk bekerja dan memiliki buah hati, kemungkinan mereka akan sulit untuk mengurusnya, sehingga saat ini banyak yang melimpahkannya ke tempat bimbingan belajar. Bimbingan belajar atau les calistung bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Kemudian yang ketiga adalah kursus bahasa asing. Bahasa menjadi modal utama seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, terutama bahasa asing. Jika kalian memiliki kemampuan berbahasa asing yang baik, kalian bisa mengajak beberapa rekan kalian untuk mendirikan bisnis kursus bahasa asing. Karena mengingat kebutuhan masyarakat untuk berkomunikasi dengan bahasa asing kian meningkat. Yang keempat adalah kursus keterampilan komputer.
Selain bahasa asing, keterampilan dalam menggunakan komputer juga merupakan hal yang harus dimiliki oleh seseorang ketika akan melamar pekerjaan. Saat ini, tidak sedikit orang yang masih tidak dapat mengoperasikan komputer. Maka dari itu, kursus komputer bisa menjadi peluang bisnis untuk membantu orang-orang yang kesulitan menggunakan komputer. Yang kelima adalah bisnis sebagai penulis buku. Pada saat ini banyak penerbit buku yang membutuhkan naskah-naskah untuk diproses dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Pada zaman yang serba digital ini, bukan penulis lagi yang mencari penerbit, namun sebaliknya, penerbit yang mencari penulis. Biasanya satu naskah buku mendapatkan bayaran sekitar 2 juta sampai 3 juta rupiah, tergantung jenis buku dan pengalaman si penulisnya. Apabila buku itu laris di pasaran, maka keuntungannya pun juga bisa berlipat. Yang keenam adalah membuka seperti toko seragam sekolah ya. Bisnis yang berhubungan dengan pendidikan tidak selalu tentang jasa, tetapi juga bisa berupa barang. Nah, maka dari itu, toko seragam sekolah bisa menjadi pilihan peluang bisnis untuk kalian jalankan. Kalian bisa menjual berbagai pakaian seragam sekolah mulai dari SD, SMP, dan juga SMA. Tidak hanya seragam dasar saja, namun kalian juga bisa menjual pakaian seperti seragam pramuka, kaos kaki, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah bisnis toko buku. Pendidikan tidak lengkap tanpa buku. Tentu saja ungkapan tersebut ada benarnya juga. Buku juga wajib digunakan sebagai media pembelajaran. Buku menjadi jendela dunia, tempat membuka dan menambah wawasan agar dapat memiliki pikiran yang luas. Jika kalian pernah ke toko buku, tidakkah kalian pernah berpikir bahwa bisnis toko buku ini sangatlah luas pangsa pasarnya? Kalian dapat mencoba memulai bisnis ini, baik itu di tempat yang khusus seperti mall ataupun membuka di tempat sendiri. Secara tidak langsung, kalian juga telah mengantarkan ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedelapan adalah bisnis toko alat tulis. Bisnis yang bisa kita coba selanjutnya adalah stationery atau toko alat tulis. Kita bisa menjual berbagai kebutuhan anak sekolah seperti pulpen, pensil, penghapus, buku tulis, penggaris, dan lain sebagainya. Menjalani bisnis ini akan membuat kita tidak hanya memiliki pelanggan anak sekolah, tetapi juga para pekerja kantor yang selalu membutuhkan stationery ini untuk bekerja. Yang kesembilan adalah jasa antarjemput sekolah. Kita juga bisa menawarkan jasa untuk mengantar dan menjemput anak sekolah bagi orang tua yang terlalu sibuk bekerja. Bisnis ini cukup menjanjikan karena kita hanya membutuhkan modal kendaraan, bensin, dan juga supir. Yang ke-10 adalah bisnis fotokopi. Peluang bisnis ini sangat potensial, apalagi dibuka di tempat yang strategis seperti di dekat sekolah ataupun di dekat kampus. Anak-anak sekolah, mahasiswa, orang kantoran pasti akan sangat memerlukan tempat fotokopi yang juga menyediakan laminating, penjilitan, dan sebagainya. Dari beberapa peluang bisnis tadi, terbukti bahwa pendidikan juga merupakan hal yang menjanjikan karena bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Oke, demikianlah tadi penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke tim kami. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti dan juga menjawab dari pertanyaan teman-teman sekalian. Dan sekali lagi saya ingatkan, apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan baik itu seputar bimbingan belajar ataupun usaha lainnya, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan melalui grup Telegram atau dengan memberikan komentar serta ulasan di baik itu di dashboard, di platform ataupun di video ini gitu ya. Dan saya harapkan partisipasi dari teman-teman semua dan terus semangat. Semoga apa yang teman-teman cita-citakan dapat diijabah, dapat dikabulkan ya,
dan juga dapat memberikan manfaat yang positif bagi diri kita, bagi masyarakat, bagi keluarga, dan juga pada umumnya adalah bagi semua orang. Saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saat ini ada hal-hal atau perilaku atau ucapan atau kalimat saya yang kurang berkenan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga saya mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.